Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke kasus Subang, ya, pembunuhan yang paling kejam di dunia ini, paling keji, luar biasa sadis. Ya. Jadi kita refleksi sejenak, itu kejadiannya tanggal 17 dan 18 Agustus 2021. Jadi 2 tahun berlalu. Ya, jadi alhamdulillah salah satu pelakunya MR ini, atau dikenal dengan nama Danu, telah menyerahkan diri karena nggak tahan terbayang-bayang oleh wajah korbannya, ya, Amel yang cantik, lugu, terus ibunya juga yang sederhana, ya, Ibu Tuti, yang merupakan, ya, boleh dikatakan orang tua angkat dia juga, ya, karena Ramdhanu ini kan anak angkat dari keluarga itu juga, ya. Jadi luar biasa. Makanya kemarin pada olah TKP di sini, ya, ini olah TKP yang keberapa kemarin saya juga nggak tahu. Itu ribuan masyarakat yang menyaksikan. Bahkan Kapoldanya sendiri datang. Luar biasa itu Kapolda, ya. Itu 1,5 jam perjalanan dari Bandung ke tempat TKP itu, kira-kira seperti itu. Kapoldanya datang sendiri, langsung datang. Luar biasa. Jadi perhatian penuh dari Kapoldanya memang ini. Jadi kasus ini memang kasus luar biasa karena memang kejam sekali. Jadi kalau kita refleksi malam kejadian itu, ya, wah, ngeri banget itu. Wanita yang tak berdaya itu dibunuh oleh sekelompok orang, RM dan kawan-kawan, dan sudah saat ini sudah jadi tersangka lainnya YH dan 3 keluarganya lainnya, keluarga sirinya, ya, 2 anak angkatnya sudah jadi tersangka. Ini ancamannya nggak main-main karena kejam sekali itu, benar-benar malam itu, ya. Benar-benar pelaku itu udah kerasukan setan, satu, kedua juga sudah dendam kesumat, dan ketiga udah nggak pikir panjang lagi gitu, udah istilahnya pelaku itu udah harus mematikan kedua itu korbannya gitu, ya, dengan cara apapun. Ya, kalau orang-orang bilang sebaiknya ditembak aja itu korbannya, ya, dor udah selesai mati. Jangan pakai disiksa-siksa seperti gitu secara kejam, ya. Gitu. Jadi sakaratul mautnya gimana, ya, membayangkan kejadian seperti itu, wanita yang tak berdosa dibunuh oleh segerombolan orang, ya, dan itu pun dari keluarga sendiri, ya. Jadi yang tersangka 2 ini, MR dan YH, sudah ditahan ini kan, jadi udah tersangka gitu, ya. Ancamannya pasal 338 340, bisa hukuman mati itu. Nggak main-main karena kejam banget gitu, ya, walaupun jadi walaupun itu saudara sendiri atau juga anak sendiri, istri sendiri, kok begitu, ya, kejam banget gitu. Walaupun belum mengakui saat ini, tapi kan polisi punya bukti, ya. Pertama, noda darah yang ada di baju YH. Kedua, pengakuan dari saksi lainnya, saksi mata saat kejadian gitu. Dan ketiga, ada di TKP yang pertama kali datang. Jadi biasanya orang yang pertama kali datang di TKP yang mengetahui adanya tindak pidana itu, itulah yang kemungkinan besar jadi tersangkanya. Dia biasanya itu orang yang ada di TKP lebih awal yang jadi tersangkanya. Dia mengarang-arang cerita versi dia, gitu, ya. Dia mengarang cerita dan pura-pura nangis. Itu biasanya begitu. Banyak kejadian seperti itu. Jadi yang datang pertama yang selalu mengarang-arang cerita. Seperti perampokan uang kantor lagi dibawa oleh A. Jadi dia ngarang-ngarang cerita, padahal yang ngerampok dia juga sama teman-temannya. Ya, supermarket dirampok, padahal yang merampok mantan pegawai supermarket itu juga.
berserta orang dalamnya juga. Jadi banyak kejadian gitu. Dia yang melaporkan terjadi kerampokan, nah dia juga yang merampok. Kan itu bodoh. Jadi waktu dia melapor ke polisi, ditanya-tanya sama polisi, akhirnya ceritanya udah ngarang-ngarang, matanya udah kesana-sana, pegang hidung. Nah, polisi udah tahu aja lah kalau begitu. Jadi ini kalau kita lihat malam itu kembali lagi ke Subang ya, waduh ngeri banget ya, kasihannya. Wanita kok diperlakukan semacam itu ya. Kalau kita lihat keterangan versi tersangka yang menyerahkan diri ya, ada golok segala. Masa wanita mesti dilawan pakai golok? Berarti udah kerasukan setan banget itu. Luar biasa ya. Jadi sangat disayangkan kejadian seperti itu ada di Subang, di mana warga Sunda umumnya ramah tamah, ngomongnya sopan-sopan dan humble. Itu kelebihan warga Sunda, karena gue pernah tinggal di rumah orang kaya, orang Sunda gitu loh ya. Orang terhormat warga Sunda, tokoh Pasundan, ngomongnya sopan banget, teratur, rapi, dan humble gitu ya. Padahal itu udah orang kaya banget gitu loh. Kalau gue makan malam, kalau diundang selalu dipanggil makan malam di sini ya. Enak-enak makannya, restoran nomor 1 gitu. Terus selalu makan malam di rumah, kadang-kadang nginep di rumah gitu loh, pakai AC enak, mandinya air panas gitu. Itu ngomongnya sederhana gitu, tapi ini aneh kejadiannya ini. Kerasukan setan luar biasa, raja tega, kejam, begitu pula akhirnya memanipulasi berita, nggak ada yang mau ngaku gitu loh. Dari awal nggak ada yang mau ngaku, atau terjadi sesuatu berusaha ditutup-tutupi dan ada orang yang menutupinya gitu ya. Kacau walau ini daerah-daerah seperti ini ya. Jadi rasa sisi kemanusiaan udah hilang. Kalau hanya mau minta duitnya aja, mau ngambil duitnya minta aja baik-baik gitu loh. Dirayu, namanya wanita, dirayu-rayu dulu, gak keluar duitnya juga ya. Hari ini nggak dikasih, mungkin besok dikasih, besok nggak dikasih, mungkin lusa dikasih, atau minggu depan dikasih. Begitu, dirayu-rayu aja, dipuji-puji, ngapain pakai dibunuh segala gitu loh. Dan kemungkinan itu banyak lagi harta yang hilang di situ. Katanya nggak ada uang hilang, uangnya ada 30 juta nggak diambil, perhiasan jatuh, mobil juga nggak diambil. Tapi kan itu udah mau dibawa ke jenazah, udah di dalam mobil, udah mau dibawa kemana itu, mau dikubur apa gimana gitu ya, atau dibuang atau dimutilasi lagi, tambah lebih kejam lagi gitu. Luar biasa ya. Kalau yang MR kan dia hanya ikut perintah aja, nggak ngerti apa-apa ya begini. Aduh kasihan banget ya. Mudah-mudahan kedua almarhumah menjadi husnul khotimah dan juga insya Allah masuk surga ya. Tinggal anaknya yang satu itu yang laki, yang harus mendoakan terus kepada orang tuanya, jadilah anak yang soleh gitu. Saya tahu anak yang laki itu pasti depresi berat juga nih gitu. Kalau bapaknya jadi tersangka sih kayaknya itu perlu diselidiki lagi tuh masa lalunya tuh, masa waktu masih lajang sampai ke sini nih usia sekarang nih, perlu diselidiki lagi itu. Perlu riwayat karena mereka pernah melakukan tindakan kriminal juga gitu loh, atau apa ya, karena perbuatan ini hanya ulangan aja perbuatan sebelumnya mungkin ya gitu. Sadis banget, kejam banget ini, sampai kan menurut hasil otopsi kan mukanya hancur, terus tulang otak retak. Ngeri ya. Ini boleh dikatakan pembunuhan paling sadis sedunia nih, dan terjadi di desa lagi, artinya di kabupaten lagi. Ya mudah-mudahan kita doakan yang terbaik ya. Dan bagi yang belum menyerah, mungkin sopir Alphard itu siapapun dia ya, itu akan ditembak mati loh sama polisi loh ya. Kalau masuk ke Jakarta, lari ke Jakarta, ketangkep sama informan, habis gigimu, ompong semua. Ya, di Jakarta kira-kira ada 1000 informan. Udah, ketangkep sama informan, lebih parah lagi dah. Ya, sebaiknya pada menyerahkan diri, ngaku-ngaku aja semuanya, agar baik-baik seperti MR tuh minta maaf semuanya, jalanin hukuman.
Nanti di pengadilan nangis-nangis aja minta maaf semuanya, udah paling-paling dihukum 20 tahun seperti Jessica gitu ya. Udah jalanin aja, nanti kan ada pengurangan. Jadi total mungkin hanya 10 tahun karena ada pengurangan lebaran, berkelakuan baik ya. Nah, di sana sholat, baca Al-Quran ya. Jadi orang baik-baik gitu, berdoa terus, mudah-mudahan diampuni dosanya sama Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Ya, begitu aja rekan-rekan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.